tahun 2024 kita menghasilkan devisa 253,3 triliun. Kalau kita bisa mengirim lebih dari 297 ribu seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, misalnya naik ke 400-an ribu, maka devisanya kemungkinannya 439 triliun. Ada contoh kecil saya ingin sampaikan kepada teman-teman Kadin ya. Di Lampung ada desa namanya Bumidaya di Lampung Selatan. Dia punya penduduk 2.000 Pak Jaya Pak ya. 2.000 itu 250 jadi pekerja migran. Dan mereka kelola remitansinya. Setiap bulan 500 juta Pak masuk. 500 juta. Mana ada lembaga termasuk negara bisa membantu desa remitansi 500 juta? Nggak ada Pak. Makanya kalau teman-teman ini disebut pahlawan devisa, saya kira tidak salah. Kalau ini kita gedekan dalam bentuk negara, kita kirim agak banyak dan itu skill, maka saya yakin bukan hanya 400, mungkin bisa 500 triliun setahun. Nah, jadi ini satu momentum yang butuh kerja keras dan kebersamaan, gotong royong seperti tagline-nya Kadin tadi. Kita harus bergotong royong. Nggak bisa kementerian berjalan sendiri, nggak bisa. Oleh karena itu yang kami lakukan dalam waktu beberapa bulan terakhir ini adalah selain memperbaiki sistem yang ada, memperbaiki model pelayanannya, dan juga menguatkan penegakan hukum, sekaligus memperbaiki posisi perusahaan agar sehat, maka yang kita lakukan pertama adalah kerjasama dengan semua pihak. Dengan Kadin, dengan Pemda, dan sebagainya. Saya juga menawarkan kepada Kadin daerah maupun Kadin pusat. Saya di beberapa daerah, karena saya sampaikan pentingnya ini pekerja migran, banyak bupati dan gubernur memberi tanah kepada kementerian. Tanahnya dari kementerian, silakan yang mau menginvestasi di vokasi silakan. Vokasi yang kita buat nanti adalah vokasi yang terintegrasi. Di situ ada skillnya, ada pelatihan bahasanya, ada pelatihan mentalnya, ada sertifikasinya. Kalau perlu ada kesehatannya di sana. Pelayanan administrasinya juga di sana. Jadi calon pekerja nggak perlu jauh-jauh. Di daerah aja sudah terintegrasi pelayanannya sehingga murah, tidak terbebani biaya. Kalau perlu sama finance-nya juga kita siapkan di situ. Nah, kalau teman-teman Kadin mau investasi, kami terbuka. Tanah kita siapkan. Ini udah Kota Palu ngasih saya tanah 2 hektar. Padang Pariaman kemarin ngasih, terserah mintanya menteri berapa. Ini Pak Jayabaya kan ngasih juga ke Kadin berapa hektar? 18 hektar. Banyak lagi yang menawarkan. Mas Bobi Sumatera Utara juga nawarkan tanah. Jadi sebenarnya ini kalau kita kepung ini bersama-sama, daripada modal untuk nggak jelas, ini jelas ini Pak. Bisnisnya bisa di pelatihannya, ya, bisnisnya bisa di sertifikasinya, bisnisnya bisa di penempatannya. Tanpa ngambil uang dari pekerja migran. Jadi saya challenge nih kepada kadin-kadin daerah nih, kalau mau ayo. Semua kebijakan kita permudah. Kalau perlu saya bentuk tim khusus.